Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Oh ya, bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan dan berkah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional juga biasa disebut sebagai pertidaksamaan pecahan. Untuk itu, silakan kalian siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya di kemudian hari, ketika kalian ingin membuka materi, kalian bisa membukanya dengan baik. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengingat hal-hal penting yang akan menjadi modal awal kita mempelajari pertidaksamaan rasional satu variabel. Adapun poin-poinnya itu yang pertama yaitu mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi di sekolah menengah pertama, kalian telah belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, apa sih yang disebut sebagai pertidaksamaan linear satu variabel? Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel itu merupakan pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat satu, di mana menggunakan tanda ketidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, adapun bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel, yang pertama, AX plus B kurang dari C. Yang kedua, AX plus B kurang dari atau sama dengan C. Yang ketiga, AX plus B lebih dari C. Yang keempat, AX plus B lebih dari atau sama dengan C. Di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, B dan C merupakan konstanta, dan X adalah variabel. Nah, coba perhatikan bahwa ini merupakan bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel, menggunakan tanda ketidaksamaan seperti kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Perhatikan juga bahwa AX plus B ini merupakan bentuk linear. Nah, yang akan kita pelajari itu mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, apa sih bedanya dengan yang pertidaksamaan linear? Nah, perbedaannya terletak pada yang bagian yang dilingkari ini. Jadi, pada pertidaksamaan linear satu variabel itu menggunakan bentuk linear. Nah, namun pada pertidaksamaan rasional satu variabel menggunakan bentuk rasional seperti ini. Nah, jadi ini ada contoh dari pertidaksamaan rasional satu variabel, yaitu 2x plus 1 per 3x minus 1 kurang dari 0. Seperti itu. Apa sih manfaat dari menggunakan konsep pertidaksamaan rasional? Nah, ilustrasi manfaat ini kita tampilkan sebagai berikut ya. Coba perhatikan. Nah, ini ada ilustrasi bahwa ada seorang anak yang bernama Budi. Budi ingin pergi ke sekolah naik motor. Nah, adapun jarak antara rumah Budi dengan sekolah adalah 10 km. Jika ia harus sampai ke sekolah tidak lebih dari 15 menit, nah ini ada yang ditekankan bahwa ia harus ke sekolah tidak lebih dari 15 menit. Nah, maka berapa kecepatan yang memungkinkan untuk Budi sampai ke sekolah tidak lebih dari 15 menit? Nah, tentunya masalah ini tuh bisa diselesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan rasional. Jadi di ilustrasi ini, Budi ingin ke sekolah dengan menggunakan motor, di mana jaraknya itu 10 km. Nah, bagaimana sih ia harus mengatur supaya ia bisa ke sekolah tidak lebih dari 15 menit? Nah, maka yang ia harus lakukan adalah ia harus mengatur kecepatannya, supaya dia bisa ke sekolah tidak sampai lebih dari 15 menit. Nah, hal ini bisa kita menggunakan konsep pertidaksamaan rasional seperti ini. Nah, jadi waktu tempuh itu sama dengan jarak bagi kecepatan.
atau T sama dengan S per V. Nah, ini kita bisa menurunkan bahwa tadi kan bahwa waktunya itu harus tidak lebih dari 15 menit. Dengan kata lain, waktunya itu harus kurang dari atau sama dengan 15. Maka T sama dengan 10 per V kurang dari atau sama dengan 15. Dan ada syarat yang lainnya tentunya bahwa kecepatan itu tidak mungkin negatif. Bahwa V harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini ilustrasi manfaat mempelajari pertidaksamaan rasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, siswa dapat membedakan pertidaksamaan rasional dan bukan rasional satu variabel. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Jadi, pertidaksamaan rasional merupakan pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Jadi perhatikan ya bahwa pertidaksamaan ini memuat bentuk pecahan dengan pembilang dan penyebutnya itu memuat variabel. Atau bisa juga hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Nah, ini ada contohnya. 5x plus 3 per 2x plus 1 kurang dari 0. Nah, contoh lain, 1 per x lebih dari 0. Nah, itu juga merupakan pertidaksamaan rasional, walaupun hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu A. Fx per gx lebih dari 0, Fx per gx lebih dari atau sama dengan 0, Fx per gx kurang dari 0, Fx per gx lebih kurang dari atau sama dengan 0. Dengan gx itu tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan ya bahwa gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa? Nah, karena ketika gx-nya itu sama dengan 0, maka nanti tidak terdefinisi. Nah, makanya itu ini harus diperhatikan bahwa syaratnya itu gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya minta kalian untuk mendownload LKPD di link berikut ini ya. Perhatikan pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, 3 per x kurang dari atau sama dengan 0. Yang kedua, 2x plus 5 per 7 lebih dari 9. Yang ketiga, x per 2 kurang dari 5. Yang keempat, x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa pertidaksamaan rasional merupakan pertidaksamaan yang memuat bentuk pecahan di mana pembilang dalam penyebutnya itu memuat variabel. Atau bisa juga hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Nah, coba perhatikan yang pertama, 3 per x kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini jelas ya merupakan pertidaksamaan rasional. Alasannya kenapa? Nah, karena penyebutnya itu memuat variabel x. Yang kedua, 2x plus 5 per 7 lebih dari 9. Nah, apakah ini merupakan pertidaksamaan rasional? Nah, ternyata bukan, karena hanya pembilangnya saja yang memuat variabel x. Yang ketiga, x per 2 kurang dari 5 jelas bukan ya, karena ini hanya pembilangnya saja yang memuat variabel x. Yang keempat, x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini jelas ya, ini merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel, di mana pembilangnya itu memuat variabel x, penyebutnya juga memuat variabel x, ditambah juga dengan tanda ketidaksamaan yaitu kita lanjutkan. Nah, lantas bagaimana ya cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional berikut ini, yaitu x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 1. Mari kita kerjakan bersama-sama. Beberapa hal-hal penting ya terkait dengan menyelesaikan pertidaksamaan
pecahan atau rasional. Jadi yang pertama kita tidak boleh melakukan kali silang. Kali silang yang dimaksud itu seperti apa? Nah, seperti berikut ini ya, bahwa misal ada fx per gx lebih dari c. Nah, kita tidak boleh nih mengalikan gx dengan c. Sedemikian sehingga fx lebih dari c dikali gx. Ini tidak dibenarkan ya, karena akan mengubah domain dari fungsi tersebut. Begitupun juga dengan mencoret faktor yang sama. Dalam hal ini, kita tidak boleh untuk mencoret fungsi atau faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Dengan kata lain, kita tidak boleh ya, kayak misal seperti ini, ada fx kali gx per gx lebih dari c. Maka kita tidak boleh mencoret gx. Dalam artian kita tidak boleh Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan rasional x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita ikuti panduan langkah-langkah berikut ini ya. Langkah yang pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan ke bentuk umum. Jadi, kita kurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga diperoleh x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 min 1 kurang lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh x kuadrat min 3x plus 5 per x plus 1 dikurangi 1 dikali x plus 1 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh x kuadrat min 4x plus 4 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita telah memperoleh bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, pada langkah yang pertama kita telah memperoleh pertidaksamaan rasional yang bentuknya x kuadrat min 4x plus 5 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di langkah yang kedua ini, kita tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Jadi, kita menentukan nilai x mana saja yang membuat pembilangnya itu sama dengan 0 dan penyebutnya itu sama dengan 0. Nah, kita mulai dulu dari yang pembilangnya dulu. Nah, di pembilangnya kan tertulis x kuadrat min 4x plus 4. Jadi, kita faktorkan ya. Jadi x min 2 dikali x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x yang membuat x kuadrat min 4x plus 4 itu sama dengan 0, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 2. Kita bisa meringkasnya dengan x sama dengan 2 itu yang akan membuat pembilangnya itu bernilai 0. Selanjutnya kita ke bagian penyebut. Nah, bagian penyebutnya kan ada x plus 1. Kita sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1 inilah yang akan membuat penyebutnya bernilai 0. Nah, kita ingat lagi ya bahwa syarat dari pertidaksamaan rasional bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, langkah yang ketiga itu tulis terlebih dahulu pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Nah, pada langkah yang kedua kita telah memperoleh ya pembuat 0 pembilang dan penyebutnya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1. Nah, kita tuliskan pada garis bilangan. Jadi min 1 sama 2. Kita ingat ya bahwa tadi di syaratnya itu bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, sehingga diperoleh x tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka pada garis bilangan ini min 1 itu bulatannya kosong atau tidak merupakan bulatan penuh karena nanti x-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Berbeda dengan yang angka 2 ini memuat bulatan yang penuh karena nanti
X sama dengan 2 juga memenuhi pertidaksamaan. Selanjutnya kita ambil titik uji ya untuk menentukan tanda-tanda pada garis bilangan. Kita mulai dari interval X kurang dari negatif 1. Kita ambil sampel X sama dengan min 2. Sehingga kita masukkan ke dalam pertidaksamaan bahwa min 2 kuadrat min 4 dikali min 2 plus 4 per min 2 plus 1 itu sama dengan min 16, bahwa ini merupakan bilangan negatif. Jadi kita tuliskan tanda negatif di garis bilangan pada interval X kurang dari negatif 1. Selanjutnya, untuk interval negatif 1, untuk X sama dengan X lebih dari negatif 1 sampai kurang dari atau sama dengan 2, kita ambil X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan, kita peroleh 0 kuadrat min 4 dikali 0 plus 4 per 0 plus 1, itu hasilnya itu 4, bahwa 4 itu kan bilangan positif. Nah, maka kita beri tanda di antara interval min negatif 1 sampai 2 itu dengan tanda positif. Selanjutnya, untuk interval X lebih dari atau sama dengan 2, kita ambil sampel X sama dengan 3. Kita masukkan ke bentuk rasional ini, jadi 3 kuadrat min 4 dikali 3 plus 4 per 3 plus 1 sama dengan seperempat. Nah, seperempat ini kan merupakan bilangan positif. Jadi kita tuliskan di garis bilangan untuk interval X lebih dari atau sama dengan 2 itu dengan tanda positif. Nah, seperti itu. Kita menyimpulkan penyelesaian dari X kuadrat min 4, X plus 4 per X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita kan tadi di langkah sebelumnya kita telah memperoleh bahwa ada interval-interval ini yang memuat tanda negatif, positif, dan positif. Nah, padahal kita ingin menentukan X plus 1 dengan 0, kita harus dengan positif. Yang berwarna biru kan penyelesaian pertidaksamaan rasio X plus 1 itu beda sama. Nah, jadi penyelesaiannya tadi untuk memperkuat pemahaman mengenai menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Sekarang kita kerjakan latihannya secara bersama-sama. Ini ada latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari X min 3 per X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi, yang pertama bahwa kita harus pastikan dulu bahwa X min 3 per X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0 itu sudah merupakan bentuk umum. Nah, dalam soal ini kan bahwa X min 3 per X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0 itu sudah merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Sehingga kita lanjut ya, bahwa kita harus mencari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Pembuat 0 untuk pembilang X min 3 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 3. Pembuat 0 untuk penyebut X plus 1 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan min 1. Jangan lupa juga syarat dari penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X plus 1 tidak boleh sama dengan 0 sehingga diperoleh X tidak boleh sama dengan negatif 1. Sekarang kita tuliskan pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya ke garis bilangan. Nah, kita juga pahami juga bahwa ada syarat bahwa X tidak boleh sama dengan negatif 1. Maka bulatan untuk angka negatif 1 itu harus bulatan yang kosong atau tidak penuh. Sekarang kita uji dari beberapa interval ini untuk memperoleh tanda-tanda positif atau negatif seperti itu. Untuk interval X kurang dari negatif 1, ambil X sama dengan negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2 dikurangi 3 per negatif 2 plus 1 sama dengan 5. 5 itu merupakan bilangan positif. Maka untuk interval
X kurang dari negatif 1 diperoleh tanda positif. Selanjutnya, untuk interval X lebih dari negatif 1 atau X kurang dari atau sama dengan 3, kita ambil X sama dengan 0. Sehingga diperoleh 0 dikurangi 3 per 0 per 1 sama dengan negatif 3. Di mana negatif 3 itu merupakan bilangan negatif. Sehingga pada interval X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3 diperoleh tanda negatif. Selanjutnya untuk interval X lebih dari atau sama dengan 3, kita ambil X sama dengan 4 sehingga diperoleh 4 dikurangi 3 per 4 per 1 sama dengan 1/5. 1/5 itu merupakan bilangan positif. Jadi untuk interval X lebih dari atau sama dengan 3, kita peroleh pada interval dengan tanda positif. Kita perhatikan bahwa kita akan mencari X mana saja yang membuat X-3 per X plus 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita harus mencari pada garis bilangan ini yang bertanda positif. Sehingga diperoleh penyelesaian yaitu X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya mari kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mengenai bentuk umum pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel yang pertama, fx per gx lebih dari 0. Yang kedua, fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx kurang dari 0. Yang keempat, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0, di mana gx tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang pertama, pertidaksamaan kita nyatakan ke dalam bentuk umum. Yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebutnya dan gambarkan pada garis bilangan. Tentukan juga syarat penyebut, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian. Ini ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada LKPD. Nah, di situ tertera ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan dan untuk minggu depan silahkan dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita juga akan mempelajari mengenai menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.